Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai investasi. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 5 dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar dengan gelar MM. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Penyasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Program Studi Manajemen. Untuk definisi investasi, komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Investasi harus dibedakan dari spekulasi, memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. IRS atau Internal Revenue Service mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih dari 6 bulan. Investasi dapat dilakukan pada aset real berupa tanah, emas, bangunan, dan aset finansial yaitu saham, obligasi, deposito, sekuritas, derivatif yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Untuk tujuan berinvestasi yaitu meningkatkan kesejahteraan. Dengan berinvestasi, dana yang tidak dikonsumsi sekarang diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Menghindari risiko yang penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena pengaruh inflasi. Dan penghematan pajak, fasilitas penghindaran pajak untuk jenis investasi tertentu. Untuk bentuk-bentuk investasi yaitu investasi properti. Investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah, dan lain-lain yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Terus ada investasi ekuitas. Investasi ekuitas ialah investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau tidak. Untuk produk investasi yaitu produk investasi dengan pendapatan tetap atau fixed income investment. Contohnya deposito dan tabungan. Lalu ada produk investasi pertumbuhan, grow income investment, yaitu hasil tidak pasti sesuai harga pasar. Contohnya emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan mata uang asing. Untuk dasar keputusan berinvestasi yaitu ada return atau imbal hasil. Adalah tingkat keuntungan investasi, merupakan kompensasi atas opportunity cost dan resiko penurunan daya beli akibat inflasi. Lalu ada expected return vs realized return. Lalu ada risiko, kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual. Dan ada high risk high return. Untuk resiko berinvestasi adalah turunnya nilai investasi, kesulitan menjual produk investasi, yield tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Lalu untuk proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi tergantung kepada investor atau misalnya memperoleh penghasilan pada usia pensiun. Penentuan kebijakan investasi, penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek investasi, apakah saham, deposito, bangunan, pemilihan strategi portofolio yaitu strategi portofolio aktif melawan strategi portofolio pasif. Pemilihan aset dalam portofolio adalah mencari kombinasi portofolio yang paling efisien. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio
Melakukan benchmarking biasanya dilakukan dengan membandingkan dengan indeks portofolio pasar. Cara mengurangi risiko investasi dengan memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil dan melakukan diversifikasi portofolio, yaitu melakukan investasi pada berbagai produk, lalu melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Untuk pasar modal atau financial market, satu money market, pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Contohnya call money, interbank, loan, dan falas. Yang kedua ada capital market, pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya saham, obligasi, produk derivatif, dan lain-lain. Untuk manfaat pasar keuangan, satu, alternatif investasi. Melalui pasar keuangan, investor dapat menghasilkan yield atau aktivitas investasi. Yang kedua, alternatif pendanaan. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana, pasar keuangan dapat menjadi sumber pendanaan. Lalu untuk instrumen di pasar modal, instrumen dalam pasar modal disebut efek-efek, dapat berupa yang ke-1 saham, bukti kepemilikan perusahaan. Yang kedua ada obligasi, bukti utang kepada masyarakat. Yang ketiga bukti RIC atau hak untuk membeli saham. Yang keempat bukti waran atau hak untuk membeli saham bukan pemegang saham lama. Yang kelima produk turunan derivatif, contoh indeks saham dan obligasi untuk tujuan spekulasi. Untuk jenis pasar modal yaitu ada 4. 1. Pasar modal pertama atau perdana, sarana bagi perusahaan untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kali ke masyarakat. Yang kedua, pasar modal kedua atau sekunder, adalah sarana jual beli efek antara investor dan harga dibentuk melalui perantara efek. Yang ketiga, pasar ketiga, yaitu sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker atau anggota bursa. Yang keempat, sarana jual beli efek antara investor tanpa perantara. Untuk sistem bursa efek yaitu ada 2, diantaranya 1 unit sistem atau bursa efek yang berdiri sendiri. Yang kedua brand system atau bursa efek yang memiliki kantor pusat dan cabang-cabang. Sedangkan untuk organisasi pasar modal secara kelembagaan yaitu 1 Menteri Keuangan, yang kedua Bapepam, yang ketiga Self Regulation Organization atau SRO, bursa efek BI, yang ke B lembaga clearing dan penjamin, yang ke C lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Sekian mengenai materi investasi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.